Santapan Harian Minggu 10 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah penolong hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin. Roma 8 ayat 18-30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat Santapan Harian, sebagai pencinta kopi, rasa pahit kopi adalah kenikmatan. Namun, tidak demikian dengan pahitnya kehidupan. Banyak orang menyerah dalam hidupnya karena apa yang mereka lihat mengalahkan apa yang mereka harapkan. Sebagai orang percaya, sudah sepatutnya kita tidak menyerah pada pahitnya penderitaan hidup. Sama seperti Paulus, kita harus memiliki keyakinan bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah. Keyakinan kita bukanlah didasarkan pada apa yang kita lihat, melainkan pada apa yang Allah janjikan, yakni pembebasan kita dan segala ciptaan lainnya. Inilah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam kedaulatannya, Allah membantu kita untuk berdoa dalam pengharapan yang benar, yakni di dalam Roh Kudus. Selain itu, Allah juga turut bekerja dalam kehidupan kita. Ia terus menyertai dan memampukan kita untuk hidup sebagai gambar Kristus. Pada akhirnya, orang percaya akan dimuliakan oleh Allah.
Bagi mereka yang berada di luar Kristus, penderitaan membuat mereka sulit untuk memiliki pengharapan. Berbeda halnya dengan kita, anak-anak Allah. Bagi kita yang hidup di dalam Kristus, penderitaan justru menambah keyakinan kita akan janji Allah. Jangan mudah terjebak dengan penderitaan hidup. Setiap masalah boleh datang dan kesulitan boleh kita alami. Tetapi semua bukan untuk membuat kita menyerah. Di dalam Allah kita percaya bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali Allah yang berdaulat. Di tengah penderitaan sekalipun, kita yakin bahwa Allah membawa kita kepada kemuliaan. Percayalah, saat Allah memilih dan memanggil kita menjadi anak-anaknya, Ia akan memimpin dan menolong kita sampai pada akhirnya. Bahkan, Ia menyertai bukan sampai akhir hidup kita di dunia ini saja, melainkan sampai kita memperoleh kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Marilah kita letakkan pengharapan kita bukan pada hal-hal yang kita lihat, akan tetapi letakkanlah pengharapan kita pada janji Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau teguh dan aman. Bukan karena iman kami kuat, melainkan karena Engkau setia melakukan apa yang telah Engkau janjikan. Di dalam kasih Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.